Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum ibadah, kakak mau mengucapkan terima kasih untuk papa mama, oma opa, om tante, serta kakak yang telah setia mendampingi adik-adik untuk ibadah IMPA online. Dan kakak juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang merayakan sepekan minggu ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Mars Pekat PA. Pada hafal ya dan semangat menyanyikan lagu Mars PA-nya. Adik-adik luar biasa. Nah, sekarang kita mau melihat aktivitas nih. Aktivitas adik-adik yang minggu lalu telah dikumpulkan. Nah, hari ini kita mau lihat ya. Mari kita lihat sama-sama.
hebat-hebat ya. Nah, selesai ibadah hari ini, adik-adik kerjakan lagi aktivitasnya dan dikumpulkan agar kita bisa lihat di tayangan minggu depan. Nah, adik-adik, sekarang mari bangkit berdiri yuk. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Kita pakai gerakan ya adik-adik, mulainya dari bawah. Adik-adik, saat ini kita mau mulai ibadah. Mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, adik-adik mari buka kidung cerianya dari Kidung Ceria 127 Haleluya Haleluya Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena Tuhan masih boleh mengumpulkan kami pagi hari ini untuk melaksanakan ibadah kami, ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Tuhan, meskipun ibadah ini masih kami lakukan dari rumah kami masing-masing secara online, Tuhan berkati ibadah ini kiranya dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, amin. Mazmur 119 ayat 6. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Adik-adik, kita sudah membaca Mazmur. Sekarang mari kita meresponi Mazmur dari Kidung Ceria 135 Sabdamu Abadi.
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lihat kesaksian pujian dulu yuk dari teman adik-adik, yaitu Helen dari Rayon Hibrida. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Oke adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita mau satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk pagi hari ini kami sudah berkumpul di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Kami mau belajar firman Tuhan bersama-sama dan kami mau mendengarkannya. Kami mau siapkan hati, pikiran, dan jiwa kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus mau pakai agar firman Tuhan boleh tersampaikan dengan baik. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 18. Perumpamaan tentang talenta yang berbunyi, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seseorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikianlah firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Ya, tadi kita sudah baca firman Tuhan dari Matius 25 ayat 14 sampai 18 ya, tentang perumpamaan tentang talenta. Tapi sebelum kita masuk dalam cerita tersebut, kakak mau review lagi nih cerita minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak? Ya, betul sekali, tentang aku mau berdoa ya. Di sini kemarin kakak Valen bilang kalau kita mau berdoa ada 3 hal loh yang harus kita ingat. Yang pertama, iya betul, kita harus mintalah. Mintanya sama siapa? Sama Tuhan Yesus ya. Yang kedua, carilah, betul sekali ya. Setelah kita minta sama Tuhan, kita harus berusaha agar kita boleh mendapatkannya ya. Dan setelah yang kedua, yang ketiga, ketokatan.
mintalah, maka pintu akan dibukakan bagimu ya. Setelah kita minta sama Tuhan, terus kita mencari ya, carilah, kita berusaha, tapi kita belum mendapatkan, nggak apa-apa, nggak usah sedih. Artinya Tuhan Yesus pasti punya rencana lebih baik lagi buat kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Terus kita minta sama Tuhan, jangan putus asa. Oke? Nah, hari ini ceritanya tentang perumpamaan tentang talenta. Nah, kalian sudah siap mau dengar ceritanya? Oke, suatu hari ada seorang tuan yang kaya raya. Dia ini mempunyai 3 hamba. Sebelumnya dia akan pergi ke luar negeri yang jauh sekali. Dan dia mau panggil dulu nih hamba-hambanya, 3 orang hambanya ini. Terus dia sudah siapkan talenta. Dia mau memberikan talenta. Talenta di sini berupa uang ya pada zaman itu. Nah, setelah itu dia panggil, dia berikan talentanya kepada 3 hambanya masing-masing. Tapi mereka tidak diberikan dengan talenta yang sama. Mereka diberikan berbeda. Hamba yang pertama, masih ingat berapa talenta yang dikasih? Iya, 5 talenta ya. Dan yang kedua, tadi dibilang pada ayatnya yang ke-17, hamba yang kedua menerima 2 talenta. Betul. Dan hamba yang ketiga pada ayat yang ke-18 dia menerima 1 talenta. Kok beda-beda ya? Ya, karena tuannya tahu masing-masing kemampuan hamba-hambanya. Mereka mempunyai kemampuan yang tidak sama. Makanya talentanya diberikan juga berbeda-beda. Nah, setelah tuannya memberikan talenta tersebut, hamba yang pertama, dia pergi mengusahakan talenta itu sehingga dia mendapatkan 5 talenta lagi. Dan hamba yang kedua juga tidak mau kalah. Dia juga mengusahakan ya supaya talenta itu berkembang. Dia mengusahakannya dan dia mendapatkan 2 talenta ya. Bagaimana dengan hamba yang ketiga? Hamba yang ketiga dia tidak mendapatkan apa-apa karena dia kubur. Karena dia ketakutan, jadi dia kubur aja. Aku takut diambil sama orang, lebih baik aku kubur aja. Kira-kira kalau begitu bisa bertumbuh nggak? Bisa berkembang nggak? Nggak bisa ya. Jadi kira-kira cerita yang tadi, tuannya itu adalah untuk saat ini, tuannya itu diumpamakan seperti Tuhan. Dan hamba-hambanya itu adik-adik, juga kakak ya, adik-adik sekalian yang di rumah. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan talenta kepada anak-anak Tuhan ya. Nah, kira-kira kalau kita sudah diberikan talenta, menurut kalian bagaimana? Tapi sebelumnya talenta itu apa sih? Nah, talenta itu bermacam-macam. Talenta itu sama saja seperti bakat atau kemampuan ya. Bakat atau kemampuan atau keahlian. Oke. Nah, di cerita ini kita mau lihat talenta adalah kemampuan, bakat atau keahlian yang seseorang miliki ya. Dia juga talenta itu diberikan oleh siapa? Tuhan Yesus tentunya. Nah, tapi bukan berupa uang sekarang. Sekarang itu talenta bisa diumpamakan seperti kemampuan ya atau kreativitas. Nah, apa saja ya talenta itu jenis-jenisnya? Kalian ada yang tahu? Iya, talenta itu seperti ada yang bisa bernyanyi ya. Terus kalau misalnya bernyanyi diam aja,
cuma nyanyi-nyanyi di rumah aja? Ya, kalian bisa kembangkan. Kalau kalian suka menyanyi, berarti kalian nanti bisa les, bisa ikut vokal grup, bisa ikut paduan suara di gereja, atau kalian bisa ikut perlombaan. Nah, itu berarti kalian sudah mengembangkan bakat kalian. Kalian sudah berusaha untuk berlatih ya, untuk mengembangkan. Nah, kalau kalian sudah bisa mengembangkan bakat nyanyi kalian, nanti kalian bisa ikut lomba, terus kalian bisa bikin senang mama papa, kalian juga bisa jadi berkat buat banyak orang. Terlebih lagi untuk Tuhan Yesus ya. Nah, masih banyak lagi macam-macam talenta seperti menggambar. Siapa di sini yang suka gambar? Ya, ada lagi bermain musik. Nah, pasti talenta kalian pasti lebih banyak lagi ya. Ada yang bermain musik, ada yang suka olahraga, ada juga yang suka masak. Siapa di sini yang suka masak? Iya. Nah, ada lagi yang jago dalam hal pelajaran. Nah, setelah kalian sudah mempunyai talenta tersebut, terus bagaimana cara mengembangkannya? Aku nggak bisa, aku malu. Loh, Tuhan Yesus mau anak-anak Tuhan itu nggak mau anak yang biasa-biasa saja, tapi Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika Tuhan sudah berikan talenta, kita harus mengembangkannya ya. Jangan bermalas-malasan seperti hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga akhirnya dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Dia hanya mendapatkan satu talenta karena dia takut ya, karena dia mungkin malu, tidak mau mengembangkan. Aku nggak mau, aku di sini aja, nggak mau kemana-mana, biarin aja aku mau dengar suara aku sendiri. Kalau begitu kira-kira bisa berkembang? Tidak bisa. Nah, bagi yang kalian pintar dalam hal belajar, jangan sombong juga ya. Kalian juga harus membantu adik-adik kalian ketika belajar daring. Kan sekarang kan masih belajar daring ya, atau pelajaran jarak jauh. Nah, kalian bisa bantuin tuh kalau misalnya adik-adik atau kakak kalian mengalami kesulitan dalam hal belajar ya. Nah, kalian juga bisa bantu orang tua ya, seperti memasak tadi. Kalian bisa kembangkan dari hal yang kecil, kalian bisa menjadi dapat hal yang besar ya. Nah, itulah kepercayaan yang Tuhan berikan. Talenta itu sebuah kepercayaan juga ya. Tuhan sudah berikan, berarti kita harus kembangkan. Oke? Iya, betul sekali. Jadi, siapa di sini yang mau mengembangkan talentanya? Oke ya. Kalian sudah mengembangkan talenta kalian. Dan hari ini ya, adik-adik harus ingat juga, talenta itu pemberian dari Tuhan ya. Jadi jangan didiamkan, tapi kalian harus kembangkan ya, agar dapat menjadi berkat buat banyak orang. Oke, terlebih untuk siapa? Tuhan Yesus ya. Nah, mari kita latih talenta itu yang sudah Tuhan berikan. Tadi kakak bilang apa? Jangan takut, jangan malu, pasti kalian bisa. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, untuk aktivitasnya kakak sudah siapkan untuk yang balita ya. Untuk yang balita itu aktivitasnya adalah misalnya kalian punya talenta menyanyi. Nah, saat kalian menyanyi, nanti minta tolong tuh sama mama atau sama papa atau oma opa. Oma opa, aku mau nyanyi, tolong fotoin ya. Nah, bisa juga kalian lagi olahraga, bisa ya, nanti minta tolong mama papa. Terus apapun itu talenta kalian lagi menggambar, nanti hasilnya kalian fotoin, cepret ya. Oke, itu untuk aktivitas anak kecil. Dan untuk untuk anak balita, anak kecil, kalian membuat pundi ya. Nanti di dalamnya ada bentuk-bentuk talenta kalian.
Bisa kalian bentuk hati, bisa kalian bentuk lingkaran, atau apapun ya. Kalian nanti masukkan, tulis apa talenta kalian, terus masukkan ke dalam undi. Nah, caranya nanti seperti ini ya. Terus untuk anak tanggung, oh ya, anak yang kecil ada ayat hafalannya ya. Nanti ayat hafalannya ditulis ayatnya aja dari Mazmur 139 ayat 14a. Kalau anak tanggung sama seperti anak kecil aktivitasnya. Nanti kalian membuat undi talenta kalian ya. Setelah itu kalian tulis ayat hafalannya dari Mazmur 139 ayat 14. Kalau yang ke anak kecil sampai 14a, tapi kalau yang anak tanggung sampai 14 sampai habis ya. Oke, contohnya seperti ini. Iya, itu saja aktivitasnya. Jangan lupa dikumpulinnya minggu depan ya. Jadi setelah selesai ibadah, kalian boleh langsung mengerjakan. Terima kasih. Adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam doa syafaat. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengar barusan. Dan terima kasih juga Tuhan untuk talenta yang Tuhan berikan buat kami. Begitu banyak mungkin talenta yang kami miliki tanpa kami sadari. Tapi sebelumnya kami mau bersyukur untuk itu Tuhan, dan ajar kami untuk boleh mengembangkan dan melatih talenta-talenta yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah talenta yang Tuhan sudah berikan ini boleh menjadi berkat buat banyak orang, serta dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami teringat kami mau berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, khususnya gereja GPIB Petra. Tuhan Yesus mau memberkati para pendeta yang ada, khususnya KMJ. Tuhan juga memberkati beliau dengan keluarga, para pendeta pembantu, majelis PHM yang ada, bahkan komisi, pelkat sekalipun, dan jemaat-jemaat yang ada dari sektor 1 sampai Pelkes Bulang Turi. Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Dan kami mau serahkan juga Tuhan bangsa dan negara kami, khususnya bangsa Indonesia, yang saat ini seluruh negara sedang mengalami situasi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami untuk tetap kuat dalam iman, agar kami senantiasa menyikapinya dengan penuh sukacita, serta kami juga dapat berdoa untuk para pemimpin kami, dan dari yang tertinggi sampai yang terkecil sekalipun. Tuhan, berkati presiden dan wakil presiden, biarlah mereka juga boleh bekerja dengan takut akan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kehidupan mereka. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk mama papa kami, oma opa, tante dan om, semua Tuhan, untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Saat ini kami juga masih belajar jarak jauh Tuhan, pembelajaran jarak jauh atau daring. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami dihadapi dengan situasi seperti ini, memang tidak mudah bagi kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus mau menolong kami dan memberikan kami sukacita untuk kami yakin dan dapat menghadapi situasi yang seperti ini Tuhan. Tuhan Yesus, berikan keluarga kami, mama papa kesehatan, sukacita, dan kami juga boleh diberikan kesehatan, khususnya untuk tim medis Tuhan. Mereka yang bekerja begitu keras untuk dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus mau pakai mereka, Tuhan
Tuhan Yesus mau berkati kerja keras mereka, berikan mereka juga kesehatan Tuhan, agar kami semua yang percaya kepada Tuhan itu boleh satu hati, bergandengan tangan untuk terus berdoa untuk bangsa ini ya Tuhan, untuk dalam keadaan situasi seperti ini ya Tuhan. Ajar kami untuk tidak lemah iman Tuhan, tapi kami terus minta sama Tuhan untuk kami diberikan kekuatan, sukacita, dan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga teringat untuk guru-guru kami yang masih mengajar kami dalam jarak jauh. Tuhan Yesus juga memberkati, memberikan mereka sukacita, memberikan mereka kesehatan dalam kehidupan keluarga mereka. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati ya, agar kami boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan dalam 1 minggu ke depan. Dan kami boleh kembali lagi Tuhan untuk mengikuti IMPA di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan harapan kami yang kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, saat ini kita akan memberi persembahan adik-adik dapat dititipkan kepada papa mama ya, agar bisa disetorkan ke gereja atau bisa juga ditransfer. Sambil kita memberi persembahan, mari kita buka Kidung Ceria 17, Burung Pipit. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada orang tua kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh menyisihkan sebagian daripada berkat-Mu. Tuhan, berkatilah persembahan ini, kiranya dapat bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, tiba ibadah ini telah selesai. Mari kita tutup dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 20, Bapa di Sorga. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk berkat hikmat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami pada pagi hari ini melalui firman Tuhan. Ya Tuhan, semoga kami dapat menjalankan firman-Mu kapanpun dan dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan boleh mempersatukan kami kembali minggu depan dalam ibadah kami dengan Engkau dan teman-teman kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Wah, ibadah kita udah selesai nih adik-adik. Jangan lupa ya, minggu depan ada lagi IMPA online.
jam 8, dan kakak juga mau mengingatkan adik-adik untuk mengumpulkan aktivitasnya paling lambat hari Rabu jam 23.59. Sampai bertemu lagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kak Valen masih mau mengingatkan adik-adik nih untuk beberapa hal. Apa aja sih? Yang pertama, kakak mau adik-adik untuk stay at home, tidak keluar rumah. Yang kedua, kakak mau adik-adik untuk wajib memakai masker apabila adik-adik memang harus keluar rumah. Yang ketiga, harus rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, adik-adik harus makan makanan bergizi, makan sayur, makan buah, dan minum vitamin. Yang kelima, kakak mau adik-adik untuk cukup waktu beristirahat. Yang keenam, harus berolahraga ya adik-adik. Yang ketujuh, kakak mau adik-adik untuk social distancing, jaga jarak. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.